Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kelas 7. Sekali lagi, saya ucapkan selamat bergabung dengan SMP Aisyah Boarding School Malang. Semoga pilihan kalian tidak salah. Dan saya yakinkan Anda tidak salah tempat sekolah dan belajar di SMP Aisyah Boarding School Malang. Saya ucapkan selamat datang di media pembelajaran online ini. Semoga tetap fokus dan semangat mengikuti pembelajaran online yang lain. Baik, kali ini kita dipertemukan dalam sebuah pembelajaran mata pelajaran kemuhammadiyahan. Ini salah satu mata pelajaran yang khas di sekolah Muhammadiyah. Di sekolah yang lain tidak ada. Ya, di sekolah Muhammadiyah atau Aisyah wajib disampaikan materi ini. Kalau kalian di sekolah yang lain, reguler ataupun sekolah swasta yang lain, tentu tidak ada. Karena ini penting. Ya, perlu disampaikan bahwa kemuhammadiyahan adalah mata pelajaran khas, ya, khusus di sekolah Muhammadiyah. Ya, bagi teman-teman atau adik-adik yang SD-nya di Muhammadiyah tentu tidak asing dengan pelajaran ini. Gitu. Tapi bagi adik-adik yang lain, anak-anak yang lain, yang SD-nya dari negeri ataupun swasta yang lain selain Muhammadiyah tentu asing. Maka kita kenalkan dulu ya dengan pelajaran kemuhammadiyahan ini. Kita pada kali ini sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan dulu karena ini sifatnya publik, video ini publik. Saya sampaikan bahwa nanti kami menyampaikan materi ini semuanya berdasar pada buku mata pelajaran kemuhammadiyahan ditambah dengan sebatas pengetahuan saya tentang kemuhammadiyahan itu sendiri. Jadi mohon maaf kalau nantinya materi-materi ataupun informasi yang saya sampaikan kurang berkenan atau salah. Kami minta kritik dan sarannya. Ya, jadi itu baik kita lanjutkan. Pada bab pertama ini kita akan mempelajari apa? Yang perlu dilakukan nantinya setelah pembelajaran ini, Anda harus tumbuh rasa syukur terhadap keberadaan dan perkembangan perguruan Muhammadiyah. Apa itu perguruan Muhammadiyah? Sekolah Muhammadiyah dan Aisyah, salah satu sekolah kita, harus tumbuh rasa syukur keberadaannya dan perkembangannya. Karena kita akan bicarakan nanti dari awal berdirinya sekolah Muhammadiyah sampai sekarang. Ya, bagaimana kondisi dan perkembangannya. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan sikap rasa memiliki terhadap perguruan Muhammadiyah. Jadi kalau ada sekolah Muhammadiyah, kita itu punya rasa peduli karena kita merasa memiliki. Maka sikap rasa memiliki itu akan ditunjukkan dalam action apa nantinya. Gitu. Apakah kalau kita memiliki rasa memiliki akan melakukan hal-hal yang merugikan atau malah melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk perkembangan sekolah atau perguruan Muhammadiyah itu. Kemudian ketiga, memahami perguruan Muhammadiyah. Ya, jadi bagaimana sih perguruan Muhammadiyah itu atau sekolah Muhammadiyah itu atau bahkan lembaga pendidikan Muhammadiyah. Yang keempat adalah menyajikan karakteristik, ciri-ciri dari perguruan Muhammadiyah. Ini yang harus kalian kuasai, ini yang harus kalian lakukan setelah pembelajaran ini. Kita lanjut. Nah, tiba-tiba kita sudah dihadapkan pada tantangan. Tantangan ya. Tantangan ini tugas. Ya, saya sampaikan bahwa ini tugas sudah. Saya ingin dari kalian masing-masing dari 4 poin tadi. 1, ada rasa syukur, rasa memiliki. Ketiga, memahami sejarah dan menyajikan pemahaman tentang karakteristik.
Apa sih yang akan kalian lakukan untuk satu misal? Apa yang kalian akan lakukan untuk mewujudkan rasa syukur itu? Tentang keberadaan dan perkembangan. Apa yang kalian lakukan? Tulis saja sebanyak-banyak. Mohon maaf. Tulis sebanyak-banyaknya. Kedua, apa yang di situ sudah saya pandu yang akan saya lakukan, ya, untuk menunjukkan rasa memiliki. Apa yang kalian akan lakukan terhadap sekolah Muhammadiyah, khususnya sekolah kita SMP Aisyah Boarding School Malang. Ketika kalian merasa memiliki, kan sekarang sudah siswa SMP Aisyah Boarding School Malang, harus punya rasa memiliki. Apa yang kalian akan lakukan? Gitu ya. Memahami sejarah. Kalau memahami sejarah berarti kalian harus paham. Yang akan kalian lakukan apa? Tulis di sini. Ya. Kemudian menyajikan pemahaman tadi. Apa yang kalian akan lakukan? Nah, nanti ini akan muncul beragam respon. Nah, hasilnya tulisan kalian itu nanti dikirim melalui link yang sudah dibagikan oleh wali kelas. Jadi, sebelum materi kalian sudah dapat tugas. Mudah-mudahan bisa dikerjakan ya. Kalau tidak bisa, masih bingung, silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti saya bisa respon langsung. Baik, kita lanjut. Sebelum kalian membahas ini, kita akan coba ulas sedikit tentang sejarah perguruan Muhammadiyah. Berbicara tentang perguruan Muhammadiyah atau lembaga pendidikan Muhammadiyah atau sekolah Muhammadiyah dan Aisyah tentu tidak bisa lepas dari sosok satu ini. Ya, siapa ini? Siapa yuk? Ini adalah sosok yang wajib kita tahu sebagai orang yang ada di ruang lingkup Muhammadiyah atau Aisyah. Ini siapa? Ini adalah Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ya, foto ini foto resmi yang dituangkan dalam surat keputusan pimpinan pusat nomor 294 keputusan garing I.0 B pada tahun 2018. Jadi ini foto resminya. Kalau ada foto-foto yang sebelum-sebelumnya itu tidak resmi. Nah, pimpinan pusat sudah mengeluarkan yang resmi. Berikut juga dengan fotonya Nyai Ahmad Dahlan, Nyai Walidah. Ya, itu sudah ada. Silakan di-share kalau mau tahu. Maka kita kembali ke materi. Tidak bisa lepas dari perguruan Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah, tidak bisa lepas dari sosoknya, pendirinya. Ya. Bahwa Ahmad Dahlan yang pertama, kenapa dia sampai sekarang sekolah Muhammadiyah itu ada? Karena dia terinspirasi dengan sekolah Belanda. Beliau itu pernah menjadi guru di sekolah Belanda atau apa disebut dengan quick school. Ya. Sebelum mendirikan Muhammadiyah, sebelum mendirikan sekolah-sekolah, beliau menjadi sosok guru di sekolah Belanda, mengajarkan agama Islam. Ya. Kalau kita baca dalam beberapa referensi, menjadi guru di sekolah Belanda itu tidak mudah, tapi beliau bisa menembusnya. Tantangan yang beliau lewati apa? Untuk mengajar saja beliau harus dicurigai. Ya, ketika mengajar diawasi oleh guru piket pada waktu atau kepala sekolah kalau tidak salah. Itu bisa disaksikan di film Sang Pencerah. Dikentut, ada orang kentut siswanya. Tapi Ahmad Dahlan bagaimana mengajarkannya? Tidak marah. Ya. Jadi sehingga metode pembelajaran, cara mengajarnya gaya Ahmad Dahlan mudah dan diterima di sekolah Belanda dan diizinkan untuk mengajar di sekolah Belanda pada waktu itu. Kemudian dari itu sudah berjalan, kemudian dalam sejarahnya beliau memanfaatkan ruang tamu beliau yang berukuran 2,6 meter kali 6 meter untuk menjadi ruang belajar. Yang nantinya ruangan ini menjadi cikal bakal berdirinya sekolah Muhammadiyah. Ya, kalau kita saksikan di film Sang Pencerah, yang sudah nonton pasti tahu itu. Ya, belajarnya di ruang tamu,
Ada meja, ada papan, dan yang lucu pada waktu itu didatangi oleh salah satu kiai dari Magelang. Yang kelucuannya silahkan tonton aja film Sang Pencerah, lucu di situ. Cerdasnya seorang Ahmad Dahlan tertampil di adegan itu ya. Jadi itu jadi guru kemudian membuat ruang belajar sendiri dengan murid-muridnya di ruang tamu rumah beliau. Akhirnya dari semangatnya kemudian bercita-cita untuk mendirikan sekolah pertama. Akhirnya pada tanggal 1 Desember 1911 sebelum berdiri ini, kalau berdirinya Muhammadiyah kan 1912, sekolah Muhammadiyah sudah berdiri duluan ya, di 1912. Kita lihat periode sesnya perkembangan sekolah Muhammadiyah ini. Perkembangan perguruan Muhammadiyah yang pertama di 1911 ya, setahun sebelum Muhammadiyah resmi berdiri. 1 Desember 1911 diresmikan sekolah pertama Muhammadiyah dengan Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Namanya ya, Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Apa maknanya? Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, sekolah Islam. Ya, sekolah agama Islam. Lembaga pendidikan Islam. Maknanya itu. 1911. Kemudian 1913 berdiri lagi. Didirikan sekolah di daerah Karangkajen. Di mana Karangkajen? Di Yogyakarta. Bahkan di antara tahun 1913 sampai 18, Ahmad Dahlan telah berhasil mendirikan 5 sekolah dasar. Ya, luar biasa ya. Dalam kurun waktu 5 tahun, 5 sekolah dasar berdiri. Sekolah Islam, sekolah Muhammadiyah. Akhirnya pada 1919 mendirikan Hook School Muhammadiyah. Ya, kemudian Hook School Muhammadiyah berubah menjadi Quick School Muhammadiyah pada 1921. Kemudian 1923 Hook School atau Quick School tadi dipecah jadi 2. Jadi sekolah putri, sekolah putra, sekolah putra, sekolah putri. Ya, yang kemudian itu menjadi cikal bakal pondok pesantren. Yang mungkin salah satu di antara kita sudah tahu, Muallimin dan Muallimat di Yogyakarta. Cikal bakal Muallimin dan Muallimat itu adalah begini sejarahnya, dimulai dari 1919 ya. Nah, sampai lahirlah Muallimin dan Muallimat. 3 kurun waktu ini dari 1911 sampai 1930 itu perkembangan sekolah di awal-awal itu. Jadi ini coba kita perkembangan perguruan Muhammadiyah. Bagaimana nanti yang sekarang? Kita coba cek. Simpulan perkembangan sekolah Muhammadiyah. Perkembangan sejak 1913 atau 11 tadi menunjukkan pada kita bahwa perkembangan Muhammadiyah di pendidikan ya mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Dari periode itu sekian sekolah sudah ada pondok juga. Ya, tentu dengan karakteristik sekolahnya. Ya, sekolah Muhammadiyah yang memadukan pengetahuan umum dengan pengetahuan agama. Bagaimana dengan sekarang? Atau kita ini dulu, sekolah tertua dan besar dan dianggap besar jasanya di Muhammadiyah. Yang pertama kita ada Quick School Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian yang kedua Muallimin Muhammadiyah di Solo Yogyakarta. Yang ketiga Muallimin Muhammadiyah di Yogyakarta. Ternyata dari data ini, dari buku, Muallimin itu ada 2, ada di Solo dan di Yogyakarta. Kemudian yang keempat, Zu'amat dan Zaimat di Yogyakarta. Kemudian yang kelima, kuliah Mubalighin atau Mubaligot di Padang Panjang, Sumatera Tengah. Tidak hanya berfokus di Yogyakarta perkembangannya. Yang keenam, Tabligh School di Yogyakarta. Kemudian yang ketujuh, Holland Indies Quick School Muhammadiyah di Yogyakarta. Nah, silakan
kalau penasaran terhadap nama-nama ini bagaimana, kalian bisa mencari informasi yang lain karena tidak cukup untuk dibahas di sini. Kita lanjut. Hari ini, ini saya coba untuk mencari referensi. Mungkin nanti informasinya agak simpang siur, tapi ini saya coba untuk ambil dari beberapa pemberitaan media. Saya temukan di 2015 ada berita, 2019 ada berita, 2020 ada berita. Ya, yang pertama ini ya, yang 2015 jumlah sekolah Muhammadiyah ini sekarang. 2019 ini bisa dibaca, silahkan dibaca. Antara yang di 2015 dan 19 agak ada perbedaan ya. Kalau yang di 2015 sudah disebut bahwa lebih dari 10.000, tepatnya 10.381 di atas ini, terdiri dari TK sampai perguruan tinggi. Ya, ada di bawah rinciannya. Tapi yang di 2019 itu di bidang dasar dan menengah saja itu ada 7.000. Ya, 7.651 sekolah dan madrasah. Di bidang pendidikan ada 174 universitas, sekolah tinggi, institut dan akademi dan lain-lainnya. Jadi sudah itu. Kemudian di 2020 ada berita lagi yang diberitakan oleh Kompasiana. Saya ambil ini, linknya ada di situ, bisa dicek. Ya, itu ada berapa itu? Muhammadiyah terus berkembang, mulai dari kesehatan, bidang kesejahteraan, terutama di dalam dunia pendidikan. TK dan TPQ sudah sebanyak 4.000. SD, MI itu sebanyak 2.600. SMP, MTS itu 1.700. SMA 1.100, perguruan tinggi 172. Belum pondok pesantren seperti kita, pondok pesantren atau sekolah asrama. Perkembangannya luar biasa, sudah sekian banyak. Maka ini perlu kita syukuri dan kita jaga bersama-sama sebagai pelajar Muhammadiyah. Kemudian selanjutnya, thank you for your attention. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Tugasnya sudah jelas di awal tadi. Di akhir nggak ada tugas, tugasnya di awal. Apa yang kalian akan lakukan untuk menjawab 4 poin itu? Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya minta responnya terhadap pembuatan video ini. Apakah video ini mudah dipahami atau tidak? Silahkan komentar di kolom komentar agar bisa menjadi masukan atau saran bagi saya untuk pembuatan media selanjutnya. Video yang seperti apa yang kalian inginkan, silahkan komentar di situ. Agar kalau bisa, kalau sempat saya jawab dengan apa yang kalian inginkan. Kira-kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.